Nah, jadi kalau kita lihat Audi memang kemasannya eksklusif. Tuh, itu krim apa kok Bu? Itu krim siang. Krim siang. Krim malam. Krim malam. Iya. Krim malam. Aman ya Bu ya? Insya Allah aman. Berarti kalau kini pengen cari skincare yang enggak ketergantungan dong kan Bu? Enggak. Jadi istilah ketergantungan itu juga harus dikoreksi. Ya, gimana istilah ketergantungan ini gimana? Kan banyak tuh kalau pertanyaan calon konsumen. Ya. Kak, nanti skincare-nya bikin ketergantungan nggak? Mungkin konsep ketergantungannya itu nggak bisa dihentikan, jadi dipakai terus-menerus. Ya. Kalau dihentikan, buruk mukonya. Buruk mukonya kan itu image-nya kan. Namanya kosmetik, wak contohkan selah misalnya sabun mandi. Sabun mandi itu kan kosmetik gitu. Oh iya. Ya, sabun paham. Jadi maksudnya itu, ya itu memang kayak sabun mandi. Oh ya paham ngerti maksudnya. Oh jadi kosmetik tuh iya paham. Jadi kayak perawatan. Maksudnya udah kebutuhan kayak gitu kan. Jadi kan sabun mandi gitu. Sabun mandi itu kan kosmetik pembersih badan. Iya. Kalau awak sekali pakai, setelah mandi itu kan badan awak berasia kan? Iya. Kalau lah berasia artinya nggak mandi wak sudah tulen dong. Berarti kalau pakai sabun ketergantungan mana namanya kan enggak gitu. Iya paham. Jadi kayak iya mungkin orang sana di luar sana bisa lo mencerna tuh. Berarti kosmetik tuh bukan ketergantungan gitu ya. Jadi karena itu sesuatu kebutuhan di dalam untuk muko kali kan untuk muko. Dirawat. Kan? Kalau badan awak pakai sabun selama muko mandi lebih rahasia rasanya. Tiap mandi harus pakai sabun. Ya kini kalau untuk cuci muko harus pakai facial wash yang khusus untuk muko. Tapi itu pertanyaan Cele. Mungkin pertanyaan awam saja Bu. Mbak, kok sabun mandi itu nggak bisa dipakai ke muko atau kok nggak bisa lo kan istilahnya berbusa juga kok nggak bisa dipakai ke rambut, kenapa harus ada sampo, kenapa harus ada sabun mandi, kenapa harus khusus lo muko, itu kenapa Bu? Muko koko kulitnya jauh lebih sensitif dari kulit badan awak kan. Kalau sabun mandi kebanyakan pH-nya itu lebih basah itu di atas 7. pH itu kan ada rentangnya asam 1 sampai 7. pH 1 sampai 6. Kok baca kimia? Iya, baca kimia ya. Sudah tuh 7 itu pH netral. Itulah air minum awak tuh kan. Air minum tuh kan 7 itu netral. Lalu di atas 7 sampai balik itu pH basah namanya. Nah, sabun itu konsepnya adalah basah sebenarnya. Karena dibuat dari basa kuat dicampurlah dengan ada asam lemak namanya. Jadi hasilnya pasti basah. Nah, kulit kalau terkena bahan yang sifatnya basah, reaksinya bentuk proteksi dari skin barrier awak itu adalah nyo akan menjadi kering. Karena kulit itu pH-nya 4,5 sampai 6,5. Asam lemah pH-nya. Begitu ada bahan basah yang kena ke kulit, skin barrier awak tuh berusaha menetralkan pertama kali. Jadi nyo yang bekerja bare untuk membawakan pH itu mencapai pH normal kulit. Kelelahan skin barrier tampaklah kulit awak kering, pecah-pecah, bahkan kalau Allah sangat kuat benar bisa luka. Contohnya kalau deterjen lah. Deterjen itu pH-nya sangat tinggi itu basahnya. Kan keriput kan? Nah, itu tanda skin barrier awak rusak. Nah, pH sabun wajah dicoba sampai ke pH kulit. Jadi 4,5 sampai 6,5 itu. Beda surfaktan yang dipakai. Jadi ada bahan yang membuat sabun itu membersihkan kulit itu namanya surfaktan. Nah, surfaktan untuk sabun yang bisa mencapai pH kulit itu berbeda dengan surfaktan yang biasa dipakai untuk sabun mandi. Walaupun ada sabun mandi yang pH-nya mendekati pH kulit gitu. Nah, karena aktivitasnya yang seperti itu, tentu harganya juga mahal surfaktan itu dibandingkan yang kerjanya bisa ndak perlaluannya diatur-atur pH-nya doh.
Iya. Jadi nyoba inti bahasa kimia itu. Iya, memang kalau ditanya banyak orang kimia tuh bahasa kimia Jawa ya. Tapi sederhananya memang kayak gitu ya. Berarti intinya kulit di badan wa dengan kulit muka itu beda. Beda. Jadi, sensitivitasnya. Beda loh produk yang harus dipakaikan karena di dalam itu mengandung kandungan yang berbeda loh. Jadi lah disesuaikan. Jadi apoteker membuat kosmetik atau ya kosmetik lah namanya lah disesuaikan gitu ya sama jenis kulit gitu. Seperti itu. Jadi kini kalau menggunakan Audi ya, kini balik ke Audi kan. Kalau Audi itu disesuaikan dengan. Audi itu kan produksinya di Sumatera Barat. Kira-kira gini Bu, ada nggak kemungkinan beberapa skincare yang tergantung wilayah gitu? Misalnya kayak di Sumatera Barat tuh mungkin cuacanya lebih modeko. Payo ke daerah timur situ mungkin cuacanya lebih modeko. Skincare-nya beda loh. Kalau Indonesia rata-rata inilah sama lah. Kecuali kalau negara yang 4 musim. Iya. Nah itu agak beda treatmentnya karena tingkat kelembaban udaranya kan berbeda. Contohnya kalau di negara awak yang negara tropis, awak kan hampir setiap hari sepanjang jam itu kan bisa berkeringat ya. Iya. Beda dengan misalnya lah contoh di Arab Saudi. Arab Saudi walaupun terik, tapi karena udaranya kering, nggak ada berkeringat awak doh. Nggak ada bau badan. Sehingga jenis produk yang dipakai di daerah seperti itu dengan di Indonesia beda. Nah, contohnya pelembab lah ya. Kalau karena awak cenderung kulit akan berkeringat, jenis pelembab yang baik untuk kulit orang Indonesia itu hindari yang sifatnya oklusif namanya. Oklusif kok menutupi sel kulit awak kok, pori-pori kulit. Nah, beda dengan yang di Arab Saudi. Nah, kalau di Arab Saudi bagusnya oklusif supaya ditahannya air di dalam kulit awak itu tidak menguap gitu. Iya. Nah, kalau awak jangan sampai tertahan. Kalau tertahan jadi komedo beko. Jadi biang keringat, macam-macam lah efeknya kalau tertahan. Berarti tetap ada bahan-bahan yang cocok untuk target pasar Indonesia. Nah, terkait itu penasaran dari mengenai skincare Korea. Nah, skincare Korea itu gimana menurut Bu? Kan skincare Korea itu Korea memiliki banyak musim. Tuh orang Indonesia gara-gara nio pakai skincare Korea lah, biar ancak di orang Korea dan produk skincare Korea kan banyak. Itu Mbak kira-kira Bu, pandangannya Bu? Kalau selagi nyo masuk jalurnya benar ya, dinotif ke BPOM, artinya seluruh bahan yang digunakan udah samalah standarnya dengan yang dibolehkan oleh BPOM. Berarti memang harus tingkat sensitivitas kulit ada orang yang sensitif kulitnya kan, dipakai di orang lain aman-aman sih kulit orang tuh ya. Tapi yang aman di orang tuh begitu dicubukan ke orang kulit sensitif bermasalah kulitnya. Berarti memang harus ke perizinan percayakan sadonya. Berarti kalau misalkan ada produk dari luar atau skincare dari luar, nio awak pakai di siko harus jalur distributornya sih ya dulu berarti ya. Yang distributor kok lah ada izin-izinnya BPOM segala macam gitu kan. Tapi kalau misalkan dalip ke Korea gitu kan, nio just tip skincare kalian bawa dari Korea itu berarti nggak bagus doh ya Bu, karena alun jale izinnya BPOM mengizinkan itu yang just tip itu. Jumlahnya kalau nggak salah tidak boleh lebih dari satu kali bawa itu 8 pieces atau berapa? Iya, sekete. Ya nggak mungkin loh untuk diperjualbelikan. Tapi kalau memang di just tip mode itu kan agak berhati-hati juga makanya Bu. Iya nggak sih maksudnya karena apa dah sih maksudnya itu? Dikhawatirkan kalau dari daerah yang mayoritas non Muslim. Ada beberapa lemak-lemak yang itu tidak halal. Karena kalau di luar negeri itu sumber protein utama mereka kan tidak sapi. Kebanyakan kan dari B2, babi ya. Contoh gelatin atau lemak-lemak yang lain kan. Kalau skincare itu pemakaian lemak-lemak itu banyak itulah sumber pelembab pada kulit. Nah itu sih yang dikhawatirkan. Tapi mengenai cuaca tadi Bu, kan di sana ada 4 musim tuh ceritanya kayak di Korea. Nah
tajas tip beko yang ndak apa gitu kan, yang ndak awak di siko kan musim namanya di siko ya tropis gitu kan. Ya, negara tropis. Tapi beko yang musim dingin misalnya di situ itu. Tapi kalau ya kembali lagi ke ini, sedangkan produksi lokal saya ada juga yang tidak cocok di orang yang di awak kan. Iya. Apalagi kalau yang dari luar. Kalau dipikir mana mau itu, ya tapi memang ya sih baru terpikir loh hal-hal mode itu baru kayak gitu kan. Tapi sadonyo dari Audi itu tuh lah ala mencakup sadonyo disederhanakan menjadi suatu skincare yang komplit lah untuk muka, terutama untuk di Indonesia lah gitu kan Bu. Ada facial wash-nya, ada toner, ada serum, ada krim siang, krim malam. Nah, Dalip kini nanyo, kan ada 5 paket skincare tuh. Kalau setahu Dalip urutannya tuh pertama pakai facial wash, cuci muka dulu. Habis itu setelah cuci muka, pakai toner ko dia pon ke KP, di tap-tap ke muka. Habis itu pakai serum. Habis serum pakai, kalau siang pakai day cream. Kalau malam pakai krim malam. Sudah day cream enggak perlu pakai sunscreen lagi ya karena nyelam mengandung. Itu urutannya yang Dalip tahu betul tuh Bu. Nah, kenapa urutannya harus seperti itu? Kalau misalkan diacak, kayak misalkan sudah cuci muka gitu kan, pakai apa dulu? Pakai serum dulu misalkan, baru pakai toner. Atau pakai krim dulu, baru pakai serum. Kira-kira baik. Kalau diacak. Tergantung fungsinya. Jadi facial wash dan face toner itu adalah kosmetik pembersih. Jadi perawatan akan lebih maksimal kalau kulit awak berasiah. Nah, berarti pembersihan kulit itu langkah pertama yang dilakukan. Nah, pembersih mayoritas kan dicuci setelah penggunaan. Itulah sabun ya. Sabun. Nah, tapi kan tidak semua kotoran bisa terangkat dek sabun itu. Ada jenis-jenis kotoran tertentu, contohnya yang berminyak mungkin tidak bisa maksimal berasiah dek facial wash. Maka dibantu pembersihannya dek toner. Jadi sisa-sisa tapi toner tuh kan di tap-tap sih gitu nyu, atau memang sebenarnya toner tuh di apuan pakai jadi toner iko pun macam-macam pula, ada toner pembersih, ada toner penyegar, ada macam-macam lo fungsinya kan. Jadi kalau toner itu fungsinya sebagai pembersih, maka penggunaannya sebenarnya tidak tepat kalau di tap-tap diko. Oh gitu. Ya, jadi harus dibantu pakai kapas atau tisu kosmetik. Jadi memang akan mengangkat sisa kotoran yang masih belum terbersihkan deh facial wash sebelumnya. Nah, kalau toner yang Iko Bu, apa kalau kategori itu? Kalau kategorinya pembersih. Pembersih. Jadi makanya itu sisa kotoran yang minyak yang tidak terbersihkan dari facial wash dibantu dengan toner. Berarti memang harus diusap kayak gitu. Memang dibersihkan dengan kapas. Berarti kalau yang toner yang di tap-tap tuh untuk penyegar. Penyegar ya. Oke. Paham. Next. Atau sekarang kan macam-macam nama produk itu ya. Ada essence. Nah, essence itu sebenarnya toner juga itu basicnya, tapi lebih ke arah penyegar. Oh, berarti essence. Makanya Diko kan essence dituang terus digikoannya. Iya, udah pikir essence kok sampai sama serum. Ada juga yang mirip dengan serum, ada yang dibuat ke toner. Oh, gitu. Jadi nggak ada pakemnya doh, tergantung. Kalau orang tuh Nio menamakan produknya essence, awalnya nama essence. Kalau Nio toner, ya toner dia gitu. Ya, berarti tugas Wak sebagai konsumer harus memahami itu gitu Ibu ya. Maksudnya biar tidak salah-salah. Ya, gitu. kami industri yang juga menerima pembuatan kosmetik untuk orang yang punya brand sendiri. Contohnya gitu lah, yang sering membingungkan orang konsumen. Body lotion dengan body serum. Kan rata-rata sekarang sama-sama hand body-nya gitu. Iya, ini sama-sama hand body gitu. Kalau customer maklon kami itu Nio dinamakan produknya ada body serum, kami daftarkan ke BPOM namanya body serum. Kalau nggak usah body lotion aja, body lotion itu juga ininya komposisinya itu juga. Sama aja. Sama aja. Oh gitu. Jadi hanya sebuah penamaan. Oh, berarti sama aja. Sama aja. Paling karena kalau misalkan mikir serum itu biasa konsentrat itu ya. Lebih dalam kayak gitu kan. Kalau body lotion sama lah sama yang di luar body lotion gitu. Enggak juga. Kalau konsumennya Nio
produk saya mau dimenamakan body serum, Bu. Oke, kami daftarkan body serum ke BPOM. Tapi itu tuh bisa kalau ada lotion tuh bisa untuk menangkal apa namanya? Ada UV filter, ada. Tetap ada gitu. Iya, ada yang orang nio pemakaian siang saja. Berarti itu lebih ke arah sunblock atau sunscreen. Ada yang mau ya konsentrat tadi itu kan bahannya banyak mana, dosisnya tinggi untuk pemakaian malam, tidak dipakaikan UV filter di dalamnya. Kalau yang Audi ada loh body serum, body serum namanya. Body serum. Nah itu pemakaiannya bagusnya gimana, Bu? Body serum Audi itu bisa all day, sepanjang hari. Mau dipakai untuk siang lah cukup UV filter di dalamnya. Bisa juga dipakai malam karena benar bahan-bahan yang sangat kaya, nutrisi, dosisnya juga benar. Tadi disederhanakan sadonya di NBF kenapa ya Nusantara Beta Pharma. Jadi memang kalau kenal Nusantara Beta Pharma dari dulu memproduksi produk-produk yang istilahnya simple sebenarnya gitu kan, kayak badak tadi, kayak ube merah tadi gitu kan, dan sering dipakai orang. Nah kini diaplikasikan lo ke kosmetik, cara supaya ndak ribet-ribet gitu kan. Kalau body serum ala cukup CC bisa dipakai siang, bisa pakai malam. Terus kalau yang skincare ala komplit sadonya, mulai dari facial wash, toner, serum, nggak perlu pakai essence seperti tadi Ibu ya. Sudah tuh ada krim siang ala lengkap sama sunscreennya, berarti nggak perlu tambahan sunscreen. Ada krim malam yang dipakai malam, yang untuk lebih bisa bekerja lebih ekstra kayak gitu kan. Anti ribet pokoknya Audi. Yang krim siangnya itu bisa sebagai alas bedak. Kalau mau ditambahkan bedak, pakai bedak tabur jangan pakai yang compact. Nah, kalau ndak mau pakai bedak, ikolah cukup untuk mewarnai kulit juga. Agak cerah gitu kan. Jadi nggak pakai ribet-ribet pokoknya. Mantap. Itu. Jadi Audi membuktikan, maksudnya Nusantara Beta Pharma membuktikan mereka bisa punya produk kosmetik yang berkualitas, yang bagus, yang tidak perlu diragukan karena diproduksi di pabrik yang sudah berpengalaman. Nusantara Beta Pharma dan apotekernya sudah berpengalaman lo di situ kan, gitu kan Bu. Sudah tuh Nusantara Beta Pharma kan istilahnya mengenai bisnis kosmetik kan kini ada namanya maklon kayak gitu kan Bu. Jadi siapapun atau yang tertarik berbisnis kosmetik atau berbisnis skincare itu bisa bekerja sama dengan NBF gitu. Itu teknis kerjasamanya itu gimana? Misalkan Dalip Dalip pengen punya skincare. Nah, kalau misalkan nanti dibuat skincare Dalip, itu bisa? Bisa. Misalkan punya modal gitu, Bu. Dalip kan public figure kan? Kan lebih mudah untuk mencari konsumen. Jadi Dalip pengen punya produk surang dengan brand sendiri. Cukup punya brand yang terdaftar di Haki. Kalau nggak bisa Dalip mendaftarkan, kami bisa membantu gitu. Cuma modal KTP saja. Modal KTP, fotokopi KTP atau scan KTP saja. Bisa punya brand sendiri. Lalu beko kami carikan formula produknya sesuai do request. Bisa request. Nah itu mengenai itu tuh maksudnya kalau misalkan kita pengen bisnis skincare akan berbedakah dengan produk yang dihasilkan dengan Audi atau beda. Apa yang membedakan nanti misalnya itu? Karena gitu, setiap customer itu kan punya preferensi masing-masing kan. Misalnya ini kan sebagai user untuk produk existing yang ada di pasar selama itu. Terus pasti berusaha kelebihan dari produk Iko yang pernah dipakainya, kelebihan dari Iko pengen menciptakan suatu produk yang unggul kan. Nah tentunya Iko diambil, Beko maunya ada dalam satu produk. Sampaikan ke kami. Lebih baik pula kalau nyebawanya referensi produk yang ingin ditiru itu. Tapi awak nggak ciplak habis. Awak lakukan perbaikan dari kekurangan yang dirasuan dek customer itu. Nah, kami carikan formulanya dulu. Kami trial di lab. Kalau fix menurut kami sesuai request customer, baru kami serahkan. Cobalah dulu dek customer itu.
ala sesuai atau alun dengan ekspektasinya. Nah, kalau alun kami cari yang sampai customer itu benar-benar merasa klik gitu do produknya. Kami daftarkan ke BPOM, jadi customer kok duduk manis aja ya. Nah, itu kira-kira prosesnya berapa lama kalau misalkan izin-izinnya selesai sadunyo gitu sampai akhirnya produknya bisa dijual? Kalau pengalaman kami itu yang lamonya itu ACC dari customer. Jadi kan bolak-balik gitu kan Beko kan. Dibuat, kami buat, kami testerkan. Lalu ada koreksi, alun puas ada customer. Kami peluan balik formulanya. Nah, itu biasanya sampai 3 kali bolak-balik. Nah, setelah dapet karena itu formula yang baru kami desain, maka harus kami uji dulu stabilitasnya. Tujuannya untuk tahu kira-kira masa kadaluarsa produk itu bara lama Beko. Nah, untuk itu kami biasanya butuh waktu 30 hari untuk diuji. Oh, berarti misalkan kadaluarsanya setahun misalnya gitu kan. 30 hari cukup mengujinya gitu. Nggak, Beko dibantu dengan ini ada namanya ongoing stability test. Jadi selama produk itu masuk pasar, data uji stabilitas itu tetap kami pantau. Jadi 30 hari itu keyakinan kami untuk bisa mendaftarkan ke BPOM. Karena kan ala cukup ini ya runningnya kan lah cukup lama bisnis Iko, sehingga kan udah cukup, bisa udah tahu lah 30 hari itu udah bisa mencerminkan kondisi ke depannya. Nah, lalu kalau sudah lewat 30 hari kami siap-siap untuk daftar ke BPOM lah. Nah, begitu daftar ke BPOM itu di luar bisa kami tentukan harinya. Idealnya nomor itu keluar 14 hari kerja. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Sekitar idealnya 3 minggu kalender. 3 minggu kalender. Ya paling lama lah sebulan lah kalau pengalaman kami. Walaupun ada yang 2 bulan kadang-kadang. Nah, setelah nomor keluar, itu masuk antrian produksi lah. Kan berarti perizinan sadonya lah diurus pas diurus cuma BPOM sih Beko yang menunggu lah. Kalau yang haki itu bisa sambil berjalan saat sampel tadi. Jadi kalau hitung-hitung waktunya, sampel itu bisa 1 bulan, uji stabilitas 1 bulan, BPOM 1 bulan, produksi sekitar 2 minggu. Jadi sekitar 3,5 sampai 4 bulan orang bulanan. Bisa punya brand sendiri. 4 bulanan tadi lah masuknya tes gitu tadi. Lah masuk. 4 bulanan punya brand. Berarti untuk punya brand ini, Maklon ini kan nama bisnisnya Maklon tuh. Kita bekerja sama dengan industri kosmetik atau produsen gitu kan. Produsen pakai brand awak kayak gitu kan. Itu 4 bulan lah bisa punya. Itu nggak harus awak punya kayak perusahaan lo dulu, PT atau CV lo dulu. Kalau Maklon kok ada 2 jenisnya. Kalau nggak mau ribet, cukup dengan itu mengkuasakan merek terdaftar tadi itu ke pabrik. Nah, jadi seolah-olah pabrik yang akan punya brand itu lewat surat kuasa. Kalau nanti di label produk nggak ada nama si customer doh, jadi diproduksi oleh PT Nusantara Beta Pharma saja berbunyinya. Pas nio ke perizinan tadi? Nggak, di Beko di saat dicantumkan di label hanya tertulis PT Nusantara Beta Pharma saja. Jadi kami yang membuatnya. Jadi merek itu dikuasakan dari customer ke Beta Pharma. Gitu. Tapi kalau mau tertulisnya diproduksi oleh PT Nusantara Beta Pharma untuk PT Minang Lip, nah itu status customernya harus badan usaha. Badan usaha, lalu diurus dulu izinnya ke Balai POM setempat. Nah, jadi berdua tertulis di situ di labelnya. Tapi kalau itu customer yang akan diaudit oleh Balai POM atau Badan POM. Oh gitu. Iya. Salah satu syaratnya untuk bisa mendapat izin dari Balai POM tadi itu harus punya PT itu penanggung jawab minimal tenaga teknis kefarmasian, jadi D3 farmasi. Adolo farmasinya di situ harusnya. Iya.
Iya, lebih ribet. Nah. Iya, jadi kalau misalkan awak neo personal sih lebih bisa, gampang, iya. lebih gampang. Yang akan diaudit kami saja yo untuk gitu. brand itu. Iya, karena kalau diaudit pun laman sadonya gitu kan Iya, di perusahaan aman, gitu. iya. Jadi kalau misalkan siapapun neo punya brand skincare, makanya brand skincare tuh kini banyak yang punya personal gitu kayak. Nggak hanya public figure, nggak hanya orang ngetop aja. Iya. Yang jadi customer kami ada yang ibu rumah tangga saja, yang nggak siapa-siapa, yang nggak public figure lah gitu kan. Pokoknya niat pengen bisnis, pengen punya brand kosmetik surang, skincare surang itu bisa. Ya mampu mengelola akun sosial media kan itu kekuatannya saat itu kan. Bisa jualan di sosial media lah gitu kan Bu. Ya jadi sana berarti siapapun kini yang pengen bisnis skincare itu bisa buat merek skincare surang bekerja sama dengan Nusantara Beta Pharma gitu ya Bu ya. Alah pokoknya alaman sadunya awak tinggal ya modal sih paling penting modal sama awak harus punya konsep bisnis ya Bu ya. Kalau misalkan awak punya pengen dibuat NC tapi nak tahu yang ke dibuat itu payah juga. Tim dari NBF menyarankan gitu. Tapi kalau kayak awak lo punya konsep kok awak pakai berbagai macam jenis produk kemudian kayaknya pengen digabungkan lah jadi satu produk, bisa diusulkan ke NBF untuk dibuat produk Eko bisa pakai brand awak gitu kan, menarik juga. Jadi sana yang punya PT banyak di luar sana, pengen buat brand skincare atau tertarik bisnis skincare itu bisa, karena pada dasarnya sadu skincare yang itu marketing sebenarnya ya Bu. Kalau produknya ya apoteker yang membuat. Di Sumatera Barat, awak lah punya NBF, ya lah mengadu saya ke NBF lah gitu kan, nak perlu ya Jawa keluar lah gitu kan Bu. Baru sampai tahu sih sebenarnya. Karena Dalip sebenarnya ada maklon cie tapi makanan. Ada maklon cie makanan. Bandung. Enggak, Padang. Ya tapi itu kerja sama rendang. Dapur namanya itu maklon. Kayaknya kalau skincare menarik juga karena apalagi skincare cowok Bu ya, karena skincare cowok kini cowok makin banyak sih kini yang menggunakan skincare dan makin banyak peduli dengan perawatan kayak gitu. Tapi kalau bicara perkembangan zaman kayak gitu kan, kalau dulu skincare tuh identik dengan cewek, misalkan cewek yang peduli dengan ini. Kalau semakin kesini bahkan ada skincare yang khusus untuk cowok. Nah itu tuh perkembangan itu terjadi memang karena permintaan pasar atau karena memang ilmu tuh alun sampai ke situ, atau menurut Ibu sebagai apoteker tuh banyaknya produk bermunculan sekarang gitu? Awak nggak bisa lepas dari kultur luar yang masuk ke Indonesia. Sekarang apa yang terjadi di Korea sama detiknya dengan awak mengetahui itu langsung kan, tidak ada delay time. Karena adanya sosial media. Karena ada sosial media. Kalau dulu TV kan, TV prosesnya itu lebih lama gitu kan. Sebelum TV dulu koran lebih lama prosesnya. Ini apa yang terjadi di luar bisa lo langsung terjadi di awak. Orang luar kan lebih meleknya dengan bisnis, itu namanya bisnis kecantikan pria itu kalau di bahasa ini ya. Nah begitu juga dengan Indonesia. Laki-laki di Indonesia juga mulai sadar bahwa perawatan kulit itu tidak hanya untuk wanita saja dong. Laki-laki pun harus menjaga kebersihan kulit, kemudian kesehatan kulitnya. Kan merawat itu tidak harus cantik, tapi mencari kesehatan kulit kan. Betul. Karena ini sebenarnya influence pengaruh dari luar. Maksudnya itu ya karena pengaruh influencer itulah fungsinya influencer mungkin ya Bu ya. Di luar nampak aktor-aktor Korea gagah gitu kan. Nah yang di Siko pengen lo seperti itu, ayo pakai itu gitu kan. Kalau dulu kan cewek-cewek sih nyo. Kalau kini kan lah cowok guys, maksudnya bermuncullah produk-produk yang bisa dipakai kayak gitu kan. Nah, akhirnya menyesuaikan semuanya. Nah bicara mengenai sosial media, Iko kita kalau di Rumah Minang Lipko sedikit bicara mengenai sosial media juga. Ini Ibu sebagai dari pabrik kosmetik dari Nusantara Beta Pharma kini mengeluarkan Audi Kosmetik. Nah, ini kan perusahaan udah lama tuh kan Bu ya. Mulai aware menggunakan atau mulai sadar akan perubahan ke sosial media itu kira-kira bisa ada ceritanya nggak Bu? Kalau dulu kalau nggak salah dulu Dali pernah dengar kayak Salisil Talak tuh dengar di radio gitu kan. Nah,
Kini kok gimana? Dulu kanal kami untuk beriklan tuh ya cuma radio. Sekali-sekali pasang iklan di surat kabar. Iya. Karena memang target pasar kami pun kan ke daerah-daerah paling banyak. Selain juga ada tim kanvas yang turun langsung ke seluruh pelosok-pelosok nagari di Sumatera Barat. Nah, sejak pandemi itu mulai menyadari bahwa kan awak terbatas bergerak kan. Ada PSBB dulu. Iya, PSBB. Yang karyawan Niko harus bawa surat jalan dulu yang jale. Bahasa Ikoko dari perusahaan farmasi memang termasuk yang diprioritaskan untuk tidak dirumahkan dulu ya. Mulai di situ kami mulai sadar bahwa kayaknya kalau mengandalkan penjualan offline saja Iko ke depan nggak bisa Ledo. Jadi memang harus membina akun media sosial dengan baik. Nah, mulailah di saat pandemi itu mulai menyadari. Termasuk baru lah ya Bu ya? Baru. Jadi ya itulah kondisi bisa memaksa awak untuk terjun ya. Karena biasanya kan yang capek apa tuh kan usaha-usaha yang dinaungi sama anak-anak muda. Itu capek tuh bergeraknya ke sosial media gitu kan. Tapi Nusantara Beta Pharma awak cari kan memang lah perusahaan lama ya biasanya kan menggunakan media-media konvensional. Kalau gini lah mulai beralih, tetap harus update gitu ya Bu, beralih ke sosial media. Bahkan kanal penjualannya pun tidak cuma di sosial media, tapi ada di marketplace ada berarti ya Bu. Mulai. Di Shopee ada. Iya, Shopee, Tokopedia. Ada sudah di TikTok ini ada TikTok Shop. Ada, tapi belum seluruh brand NBF yang masuk. Audi udah. Iya, karena TikTok gila-gilaan benar gini Bu. Tapi yang pasti Instagramnya ada ya Bu ya? Ada. Instagramnya Audi Cosmetics. Kalau untuk Maklon, Beta Pharma, Maklon Cosmetic. Oh, Beta Pharma Maklon Cosmetic ada loh Instagramnya. Bisa dicek-cek tuh kalau yang penasaran nih buat brand skincare Nusantara Beta Pharma. Beta Pharma Maklon Cosmetic. Oh, Beta Pharma Maklon Cosmetic. Saya lihat lah di situ gitu kan. Siapa tahu tertarik membuat skincare seorang gitu kan. Tapi kalau tertarik dengan Audi Cosmetic bisa cek Instagramnya atau bisa lakukan pembelian di marketplace Shopee ataupun Tokopedia. Karena di Audi kalau ada diperkenalkan apunya ownernya langsung yang membuatnya langsung, jadi ikolah dipastikan sangat-sangat aman dan yang pasti Ikoko alah komplit sadonyo dalam satu paket. Jadi nggak perlu repot-repot beli skincare di luar sana bacolo dulu aponyo gitu kan Bu, bacolo dulu Iko mengandung aku cocok atau muko Biko kalau harus ke dokter mungkin Biko biayanya mahal lo, harus konsultasi lo dulu. Biaya konsultasi lo Biko baru lo dia produknya Ikoko alah cukup untuk muka semua orang di Indonesia lah gitu kan Bu, terutama di Sumatera Barat karena Iko diproduksi sama orang awak langsung, aku di kampung awak produksinya kan Bu. Tapi ke seluruh Indonesia bisa diorder siapapun yang mau pakai produknya. Oke, terima kasih Bu, mungkin itu aja bincang-bincang kita sedikit mengenai perskincarean ya, karena bicara skincare kini memang hampir semua orang menggunakan skincare ya. Kalau bicara cowok ada pakai skincare, ada sabun. Sabun itu skincare, jadi orang salah paham, salah moko kalau mikir pakai skincare sama aja cewek. Enggak, skincare itu tidak memandang gender. Skincare itu untuk seluruh manusia gitu ya, biar bisa merawat tubuh gitu. Ada mungkin tips-tips lain yang ingin disampaikan atau yang ingin nasihat yang ingin disampaikan untuk penutup apa Bu ke orang-orang di luar sana terkait skincare lah kayak gitu. Ya, yang kembali diingatkan bicara skincare, pastikan apa yang dipakaikan ke diri awak itu yang sudah pasti aman-aman saja lah. Nggak usah berinovasi pula. Ada kan yang kini trennya campur ini campur itu. Karena ada sifatnya kosmetik itu ketikanya digunakan sendiri, ini enggak bermasalah di kulit awak. Tapi reaksi sensitisasi itu muncul ketika bersilangan dengan produk lain yang awak campur-campur pemakaiannya. Ada yang seperti itu. Jadi
apa yang sudah disajikan oleh pabrik, ya taati aturan pakai yang tertulis pada kemasannya saja. Ya. Oke, itu dia pemirsa sanak sadonyo. Ya, harus dipahami yo. Jadi mungkin durasi podcastku agak lama, kalian harus simak karena banyak informasi-informasi penting yang terselip di situ. Dan pun banyak dapat informasi baru, Bu. Jadi terima kasih untuk Ibu Dian yang sudah berkesempatan hadir ke Siko, memberikan sedikit ilmunya kepada Dalip, kepada dosen-dosen sadonyo tentang perskincarean. Sukses taruh untuk Ibu Dian, untuk Audi, mudah-mudahan makin banyak yang memahami skincare dan makin banyak yang menggunakan Audi dan banyak lo yang maklon di Nusantara Beta Pharma. Oke, sana itu saja podcast Wariko. Next akan bahas tema-tema lainnya. Jadi pembahasan tetap tentang anak muda, tentang industri kreatif, tentang sosial media. Jadi simak tarui podcast Rumah Minang Lip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.